Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk melakukan wawancara, juga tanya-tanya kepada narasumber hebat kita. Beliau guru pamong kita selama PPL di SMP Negeri 27 Malang. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Iqbal Fauzan Febriansyah, anggota kelompok kami ada Diana Lu'lu Ilmanunin, Endang Wahyuningsih, Lina Nuria Azizah, Risma Amelia Putri, dan Salsa Alinda Gintani. Nah, kami dari kelompok SMP Negeri 27 Malang hari ini berkunjung ke rumah Bapak Suyanto. Perkenalkan, ini narasumber kita. Selamat sore Pak Suyanto. Selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita. Kami dari mahasiswa PPG yang dimana kami masih belajar Bapak bagaimana menjadi guru profesional. Kita tahu bahwa panjenengan sudah mengajar bertahun-tahun, sudah menjadi guru profesional, meluluskan banyak angkatan di SMP Negeri 27 Malang. Baik Bapak, untuk kita tahu selama PPL siswa-siswi di SMP Negeri 27 Malang itu beragam. Ada yang mungkin dari berasal suku Jawa, suku Madura, dan seterusnya. Berarti kan untuk pembelajaran kita membutuhkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi mungkin Bapak selama melakukan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 27 Malang, apakah tujuan pembelajaran yang dirancang itu sudah berdiferensiasi menyesuaikan keadaan peserta didik? Oke. Baik, izin saya menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pertanyaan apakah di SMP Negeri 27 Malang itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah kami di SMP Negeri 27 Malang sudah menerapkan, karena itu pembelajaran yang berdiferensiasi itu tujuannya sangat bagus sekali. Artinya apa? Kita tahu keunikan dari masing-masing peserta didik, terus kemauan, minat, dan lain sebagainya akan kelihatan dari situ. Maka dari itu pembelajaran tersebut sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak, untuk tentunya siswa dan siswi jenjang SMP di 27. Kebetulan memang betul di SMP 27 Malang itu memang beragam dari keluarga, ada yang suku Jawa, ada yang Madura, dan sebagainya. Itulah yang menjadi acuan kita untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu di 27 alhamdulillah sudah penerapan sudah kita laksanakan seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya sudah sangat kelihatan dari anak yang benar-benar sungguh-sungguh, terus punya kelebihan, ada yang memang kurang. Itu wajar karena setiap siswa itu tidak sama dalam cara belajar, cara memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dan juga cara memahami lingkungan harus bagaimana dan sebagainya. Jadi dari itulah baru bisa kita lihat hasil dari pembelajaran tersebut seperti itu. Okay. Itu juga mungkin berkaitan dengan gaya belajar. Gaya belajar, karena gaya belajar itu sangat menentukan. Jadi kita sebagai guru tidak serta-merta memberikan pembelajaran harus punya target tuntas. Itu yang kurang pas. Karena apa? Karena banyak ragam gaya belajar anak-anak. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan sebagainya. Kita tidak bisa serta-merta memberikan, oh ini gaya pembelajaran kinestetik, tapi yang visual tidak mungkin bisa menerima. Itu kan juga perlu. Artinya di awal kita harus ada istilahnya memetakan gaya belajar dari masing-masing siswa tersebut, agar tahu kita bagaimana kita menyampaikan materi nanti sesuai dengan gaya belajar masing-masing itu tadi. Ya. Sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, betul. Selanjutnya Pak, menyambung pertanyaan yang tadi mengenai tujuan pembelajaran, karena yang berdiferensiasi tadi, lalu bagaimana kriteria penilaiannya terhadap peserta didik? Tentunya dari itu kita mengacu, tetap acuannya adalah sesuai dengan peraturan kurikulum yang ada. Jadi paling tidak ada aspek-aspek tertentu yang harus kita pikirkan, yaitu terkait dengan penilaian kognitifnya, terus ada afektifnya, motoriknya. Jadi kita tahu dari hasil dari penilaian itu, kita tetap acuannya pada peraturan kurikulum yang ada. Jadi tidak serta-merta kita hanya memberi nilai gitu. Sebenarnya
memberikan nilai itu banyak jalan. Tidak serta-merta hanya anak menjawab soal terus jawabannya betul ada nilai, tidak. Mulai dari dia berani menjawab pertanyaan itu sudah ada kriteria penilaian sendiri. Berani ke depan maju menyampaikan pendapat itu juga sudah ada nilainya. Tetapi tetap kita dalam kerangka peraturan kurikulum untuk kriteria penilaian. Jadi dari sisi kognitifnya, afektifnya, dan juga psikomotoriknya seperti itu. Jadi tetap ada acuan dan kita tetap mengacu pada peraturan kurikulum yang ada untuk kriteria penilaiannya seperti itu. Kemudian Bapak untuk mendorong supaya peserta didik ini dapat berpikir kritis sehingga dalam memberikan penilaian itu juga hasilnya maksimal, itu strategi yang Bapak gunakan untuk melaksanakan pembelajaran supaya peserta didik ini bisa berpikir kritis, itu strategi apa? Sebenarnya untuk itu banyak hal, banyak cara. Ya, utama yang sering kita gunakan di sekolah, di SMP 7 khususnya, itu kita setiap pembelajaran kita ada bentuk kelompok. Nah, di kelompok itu mereka berkomunikasi, berkolaborasi dengan temannya, memecahkan masalah. Akhirnya di situ kan ada komunikasi, umpan balik dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk mengharapkan anak-anak itu bisa kritis dari memecahkan masalah itu. Jadi dibentuk kelompok kecil, paling tidak satu kelompok ada 5 orang, 6 orang itu. Jadi nanti contoh seperti itu kelompok, terus ada yang dari hasil pembelajaran kelompok itu, hasil dari diskusi dipresentasikan. Nanti kelompok lain tugasnya adalah menjawab dari atau bertanya dari hasil presentasi kelompok lain yang ke depan itu tadi. Itu salah satu strategi untuk anak-anak itu bisa berpikir kritis. Bukan berarti semuanya harus bisa menjawab, tidak. Tapi paling tidak itu ada anak-anak sudah terpancing untuk bisa menjawab, untuk bisa bertanya, ya, untuk bisa mengungkapkan apa yang dia pahami, ya. Jadi sebagai guru kita tidak serta-merta menjustis, oh ini salah ini. Yang penting anak itu sudah berani mengungkapkan gagasannya, idenya, itu sudah salah satu keberhasilan dalam hal pembelajaran. Walaupun itu pun jawabannya masih belum tepat katakanlah. Tapi kita tetap harus apresiasi bahwa anak itu sudah berani menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan. Itu salah satu anak itu sudah kelihatan kritisnya. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak, bagaimana peserta didik itu dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Nah, itu tidak jauh beda dengan yang jawaban yang barusan tadi. Jadi bentuk kelompok itu sangat efektif menurut saya. Karena itu dari kita berikan permasalahan untuk dipecahkan dalam satu kelompok itu, yang mana akhirnya mereka komunikasi terus akhirnya kan juga berkolaborasi dengan temannya, menyamakan ide persepsi yang sesuai dengan masalah yang ada itu tadi. Artinya anak-anak itu berarti mau berpikir kembali untuk hal-hal katakanlah jawabannya kok kurang tepat, masih ada penyanggah dari kelompok lain. Oh, berarti saya harus bagaimana upaya untuk berpikir ulang agar jawaban itu sesuai dengan harapan yang bertanya itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya ada kita arahkan ke sana, kita tata ke sana, kita harapkan anak-anak itu bisa berpikir kembali dengan pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang disampaikan. Itu sekiranya yang bertanya itu sudah paham atau belum. Kalau toh masih ada, itu pasti akan ada perdebatan lagi. Pasti akan ada komunikasi lagi yang disampaikan dari kelompok lain seperti itu. Jadi kita membimbing, memandu, memikirkan kembali pemahaman mereka itu, ya juga kita nanti sebagai guru itu di akhir itu kita memberikan evaluasi dari hasil pembelajaran yang tadi itu, seperti itu. Ya, jadi kalau diskusinya itu semakin ramai, semakin debat, adu pendapat itu semakin kritis. Semakin kritis, ya, semakin kritis. Gitu ya. Betul. Jadi berarti kan sudah itu berarti kan jalan. Ya, ada kadang-kadang kelompok yang hanya diam dan sebagainya. Berarti itu usaha kita sebagai guru harus mengupayakan agar kelompok itu bisa hidup. Diskusinya ya, aktif. Nggak tahu kita caranya untuk bagaimana memancing kelompok tersebut itu bisa aktif kembali seperti itu. Jadi jangan biarkan diam terus dibiarkan, nanti tidak akan ketemu seperti itu. Nah, jadi itu.
Baik Pak, untuk selanjutnya mengenai penilaian diri peserta didik ini Pak. Bagaimana strategi Bapak dalam membimbing agar peserta didik itu dapat melakukan evaluasi untuk dirinya sendiri atau penilaian dirinya sendiri agar dapat apa-apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya itu dapat berkembang. Gitu. Oke, di dalam kegiatan penilaian diri dari hasil-hasil yang sudah kelihatan dari anak-anak itu. Jadi kita juga ada evaluasi. Jadi evaluasi kalau memang terkait dengan penyesuaian, berarti kalau kurang nilainya biasanya selaku guru kita ada kegiatan seperti remedi dan sebagainya. Evaluasi itu penilaian diri dari hasil si anak itu apa istilahnya mendapatkan pemahaman dan bisa katakanlah contohnya menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengungkapkan gagasan, ide dan sebagainya dari pertanyaan itu. Terus terkait dengan evaluasi dari hasil yang disampaikan itu menurut kita sebagai guru itu bagaimana? Jika memang menurut kita ternyata dari hasil evaluasi itu kurang, berarti kita ada kegiatan remedi untuk agar apa? Anak-anak itu juga bisa memahami. Berarti ada pemetaan lagi di situ. Siapa yang sudah. Jadi kalau di modul ajar itu ada remedi dan pengayaan. Jadi tetap kita tangani terkait dengan yang sudah paham dan yang belum paham, tetap ada penanganan. Bukan berarti yang kita tangani yang belum paham saja itu yang salah, yang kurang pas, maksud saya bukan salah ya, yang kurang pas. Karena apa? Nanti kalau logikanya begini, kalau kita hanya menangani yang kurang, itu otomatis yang sudah paham kan terabaikan gitu loh ya, terabaikan. Maka dari itu di situ ada di modul ada remedi dan pengayaan. Remedi itu bagi yang belum paham, pengayaan itu menambah wawasan mereka agar lebih benar-benar paham, mendalami lagi seperti itu. Jadi untuk penyelesaiannya seperti ada kegiatan remedi dan sebagainya. Itu. Selanjutnya Pak, kemampuan peserta didik itu kan berbeda-beda Pak. Seperti gaya belajar dan minat belajar peserta didik itu pasti berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana strategi Bapak untuk mengakomodasi dari latar belakang peserta didik itu yang berbeda-beda agar tetap pada tujuan pembelajaran yang sama? Gitu. Strategi yang pernah saya lakukan memang agak kalau dibilang ribet itu ribet, tapi kita harus tetap melakukan agar apa yang menjadi tujuan kita itu, tujuan dalam pembelajaran itu bisa berjalan. Contoh begini, ada gaya belajar visual, ada kinestetik. Dalam satu materi itu berarti kita harus menyiapkan terkait dengan apa saja nanti materi yang kinestetik, apa saja nanti materi. Tapi tidak keluar dari ranah materi itu. Jadi kita siapkan. Contoh kalau terkait dengan pembelajaran cerpen, anak yang senang visual berarti kita siapkan materinya. Jadi kalau sudah dibentuk kelompok itu yang kinestetik sendiri, yang visual sendiri, kita berikan lembar pekerjaan siswa itu LKPD-nya itu kita berikan, beda-beda memang, tapi ribetnya di situ. Tapi nanti kita akan tahu hasilnya. Contoh kalau yang suka visual, kita beri gambar-gambar itu mereka sudah bisa menangkap isi dari atau kemauan dari gambar itu bagaimana untuk menceritakan, contoh seperti itu. Ada yang mungkin putarkan video dan lain sebagainya. Nah, itu untuk bisa menentukan. Nah, kami di 27 itu sudah melakukan kegiatan sebelum anak dalam awal kegiatan pendaftaran atau PPDB itu kita sudah melakukan istilahnya kunjungan atau home visit terlebih dahulu. Jadi dibagi di sekolah itu dibagi berapa guru nanti harus home visit ke rumah-rumah ke anak yang sudah diterima itu ya, kita berkunjung. Tujuannya untuk apa? Bukan mencari hal-hal yang istilahnya di luar terkait dengan pendidikan, tidak, tapi kita mencari bagaimana sih anak ini kondisi di rumahnya, apakah ada tempat belajar tersendiri atau tidak, terus nanti berangkatnya itu bagaimana ya, karena belajar dari pengalaman yang sudah di 27 itu memang banyak kasus atau permasalahan yang muncul. Satu, masalah keluarga ya, keluarga orang tuanya pisah itu sangat berpengaruh, psikologi anak sangat berpengaruh, belajar akan bisa tenang seperti itu. Nah, maka dari itu tujuan kami di sekolah itu kenapa harus ada home visit di awal, tujuannya sampai sana. Ternyata banyak di rumah mereka itu tidak tersedia tempat khusus untuk belajar. Itu juga sangat berpengaruh. Belajar bersama dengan di ruang keluarga
di tempat tidur, dan ini kan juga pengaruhnya besar sekali. Jadi untuk mengetahui itu makanya ada strategi seperti itu. Nah setelah itu Bapak Ibu guru di sekolah itu juga sudah memetakan di awal dengan gaya belajar. Jadi ada teks diagnostik non kognitif, ada yang teks diagnostik. Ya, jadi ada kognitif. Jadi ada dua. Jadi itu untuk mengetahui dan memahami gaya belajar dari peserta didik. Jadi masing-masing nanti akan kelihatan dari hasil tes itu. Banyak cara, banyak metode untuk mengetahui gaya belajar. Saya yakin rekan-rekan juga akan tahu. Mungkin sudah pernah mendapatkan materi terkait dengan hal itu. Bagaimana cara memetakan gaya belajar siswa, menggunakan apa. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk itu. Seperti itu. Itu langkah-langkah dan strategi untuk mengetahui perbedaan, perkembangan gaya belajar, pengetahuan dan sebelumnya. Artinya itu hal-hal yang pernah kami lakukan. Terus akhirnya akan kelihatan juga contoh yang pernah kami lakukan. Selain itu, minat dan bakat siswa itu juga akan kelihatan jika kita bisa mengelola dengan baik. Di sekolah di SMP 27 itu di dalam saat penerimaan peserta didik baru, kita tidak kan ada kuota khusus untuk yang prestasi lomba dan sebagainya, atletik dan sebagainya. Kita menerima apa adanya. Tetapi kita di saat pembelajaran atau di saat waktu sekolah, kita ada waktu khusus untuk mencari bakat dan minat. Nah, jadi nanti akan kelihatan. Contoh, nanti tampil masing-masing kelas harus ada perwakilan. Apapun yang bisa ditampilkan dari kelas tersebut. Akhirnya mau tidak mau siswa itu berusaha untuk bisa tampil apapun yang mereka tampilkan. Nah, paling tidak di situ kan ada koordinasi dengan siswa dan juga wali kelas. Siapa yang bisa tampil untuk pentas seni kayak atau menyanyi atau hal-hal lain yang terkait dengan pentas yang berani pentas dan mau, itu akan kelihatan. Nah, itulah yang nanti kita pupuk. Dan alhamdulillah di SMP Negeri 27 Malang kemarin di tahun ini ya, di bulan Desember ini alhamdulillah menang kategori Duta Budaya Cilik Kota Malang. Alhamdulillah membawa nama besar SMP Negeri 27 dan Kota Malang itu nomor 2. Ya, baru ini kita tidak pernah ada bakat anak itu, tapi karena ada kemauan dan Bapak Ibu guru ada waktu untuk membimbing, mengondisikan, akhirnya juga alhamdulillah berhasil. Iya, kemarin ini alhamdulillah dapat juara 2. Mas Nazal itu ya? Iya, Nazal. Nah, Mas Nazal itu akhirnya dia dapat juara 2. Seperti itu. Dan ada karena di karantina berapa hari itu ada pembiayaan. Waktu itu dari panitia itu 500.000, tapi keluarganya tidak mampu, hanya mampunya 300.000. Akhirnya kita komunikasi dengan tim Bapak Ibu guru, upayanya agar bisa anak itu tetap ikut. Kalau kita hanya mengandalkan dana yang ada itu tentu tidak bisa ikut toh. Nah, Bapak Ibu guru iuran untuk itu. Iuran untuk bisa anak itu bisa tampil. Nah, dengan itu juga menjadi sebuah motivasi ke anak bahwa ternyata sekolah mendukung betul acara itu. Akhirnya dia berusaha, paling tidak dia ada kemauan untuk berusaha. Semangatnya jadi tumbuh. Itu akhirnya alhamdulillah jadi mendapatkan juara walaupun masih belum nomor 1. Tapi tidak merasa punya kebanggaan tersendiri. Itu termasuk anaknya dan termasuk orang tuanya dan juga sekolah. Itu. Iya. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran yang efektif, menurut Pak Yanto, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak rasa efektif sehingga nantinya melalui proses pembelajaran tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta didik? Terkait dengan pembelajaran yang efektif, memang kita tidak serta-merta punya target sesuai dengan modul. Ini urutan materinya seperti ini. Nanti saya tanggal ini, bulan ini harus tuntas. Itu tidak bisa. Karena modul itu sebenarnya hanya rancangan, ya. Modul itu sebenarnya hanya rancangan, tapi prakteknya belum tentu sesuai dengan apa yang kita rancang itu. Nah, bagaimana untuk efektifnya kegiatan tersebut? Satu yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kemauan anak, minat anak. Dari mana untuk mengetahui minat anak? Ya dari pemetaan gaya belajar tadi itu. Nah, terus kita cara memberikan materi.
cara menyampaikan materi agar anak-anak itu tidak bosan. Bagaimana kita kelola, kita upaya untuk bisa. Maka dari itu di dalam modul paling tidak harus ada pembelajaran yang istilahnya KSE-nya, kompetensi sosial emosinya. Bapak Ibu guru harus paham kondisi anak saat kita memberikan materi. Kalau anak itu sudah mulai tidak ngeh, berhenti sejenak untuk itu. Ada teknik stop di situ. Ya, teknik stop itu untuk berhenti sejenak, apapun aktivitas berhenti semuanya. Ya, baru kita ada meaningful-nya. Ya, meaningful-nya artinya untuk mengangkat kembali minat anak-anak. Maka dari itu di program yang baru terkait dengan menteri yang baru pendidikan itu juga ada meaningfulness-nya. Meaningfulness-nya itu untuk menggugah kembali, refresh kembali saat anak-anak mulai jenuh. Nah itu. Terus pembelajaran efektif 1 yang harus Bapak Ibu guru lakukan sebagai guru pengajar itu 1. Sebelum memulai pembelajaran ada refleksi pembelajaran di minggu kemarin. Tujuannya untuk apa? Mengangkat pemahaman anak itu, guru mengetahui pemahaman anak yang materi yang sudah kita sampaikan itu daya tangkapnya anak-anak bagaimana. Bukan kita mencari kesalahan, tidak, tapi mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin, materi yang sudah disampaikan kemarin itu bagaimana. Nah, setelah itu menjadi pembiasaan kita menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak harus tahu apa sih tujuannya. Nah, kita sampaikan semuanya. Nah, di setelah itulah saat pembelajaran dimulai, melihat kondisi di ruang di kelas tersebut. Jika memang ada yang perlu, ada yang tidak fokus, ada yang kurang ngeh terkait dengan itu, kita harus berhenti sejenak itu tadi. Ya, kita harus berhenti sejenak untuk menggugah minat kembali anak-anak itu untuk pembelajarannya. Nah, jadi jangan sampai apapun, kalau kita memberikan pertanyaan apapun yang dijawab tetap harus beri apresiasi. Itu salah satu sebagai motivasi. Kalau kita justice seperti ini salah ini, anak-anak sudah tidak mau akan menjawab. Takut. Jadi, takut. Ya, apresiasi apapun itu, tidak usah takut. Ya, silahkan untuk ini. Dan bagaimana kolaborasi kita memberikan seperti apa yang sudah saya lakukan, dan itu menjadi suatu program di sekolah, pembelajaran Pintar Sabusaka, pembelajaran terintegrasi 1 bulan 1 karya, yang juga pernah sudah saya sampaikan ke rekan-rekan bahwa kita bisa kolaborasi dengan mata pelajaran apapun, ya, termasuk kemarin yang sudah dilakukan anak-anak, kita kerja kolaborasi dengan integrasi dengan TIK, dengan IPS, dengan TKN, ya, dengan IPA. Nah, itu jadi satu semuanya, dan kita bukukan itu. Anak-anak nanti kalau buku itu jadi akan menjadi bangga. Ya, jadi alhamdulillah di 27 anak-anak sudah mendapatkan atau sudah terbit buku ber-ISBN ya, terkait dengan cerpen, antologi cerpen untuk anak-anak. Jadi anak-anak masing-masing membuat cerpen. Nanti kita gabungkan, ini dari kelas ini jadikan 1 buku. Nah, nanti sudah tercetak bukunya di sekolah sudah ada. Anak-anak kita kasih 1 dalam kelas itu. Mereka bangga. Nah, itu menjadi salah satu pembelajaran yang mereka akan merindukan. Nah, maka itu saya sering menyampaikan jadi guru harus gila. Ya, gila itu bukan berarti gila enggak kurang kiranya tidak, tapi gali informasi langsung aksi. Jadi apapun yang kita dapat, dengan rekan-rekan dapatkan, ini ilmu baru, baik lakukan gitu. Lakukan. Jangan menunggu waktu, tapi lakukan. Jadi pembelajaran agar bisa efektif berarti apa? Berarti harus pandai-pandai kita mengelola kelas. Jadi sebelum pembelajaran ada kesepakatan kelas. Nanti pembelajaran hari ini kita harus begini. Nanti anak-anak yang menyepakati, bukan kita yang membuat. Nah, jadi nanti kan jika ada yang melanggar, berarti ya sudah konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan di kelas tersebut. Itu yang utama. Agar apa tujuannya? Pembelajaran itu nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi ada pengelolaan kelas dulu, ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas dalam memulai pembelajaran. Itu saya kira akan bisa pembelajaran itu bisa efektif. Karena apa? Sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Setelah itu baru strategi Bapak Ibu guru dalam mengelola pembelajarannya bagaimana. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Jika mungkin itu apa yang saya sampaikan kurang pas, ya saya juga mohon maaf. Namanya manusia ada terbatasnya, ada keterbatasannya, tidak mungkin sempurna. Gitu. Ya, mungkin ada lagi. Insya Allah. Mungkin itu Bapak beberapa hal yang ingin kami gali, ingin kami tahu dari Bapak selama mengajar di SMP Negeri 27 Malang. Terima kasih banyak informasinya, terima Sama-sama. kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Ya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari kami, mungkin merepotkan. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin kita tutup dengan Sebelum ditutup, Oh, mungkin iya. ada saya juga mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin belum mewakili. Ya, saya mohon maaf karena manusia juga ada keterbatasannya. Dan mudah-mudahan untuk rekan-rekan tetap harus semangat berjuang. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan ini PPG ini juga bisa sangat bermanfaat untuk rekan-rekan. Amin. Dan semoga nanti setelah PPG lulus itu bisa segera mendapatkan tempat yang baik untuk menyampaikan, untuk memberikan pemahaman, pengetahuan barunya kepada tempat atau siswa-siswa yang nanti dimanapun rekan-rekan mendapatkan tempat yang itu. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan masih kurang mewakili dari apa sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh rekan-rekan. Silakan. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih mungkin apa yang sudah Pak Yanto sampaikan, juga apa yang sudah Pak Yanto bimbingkan selama kami PPL di SMP Negeri 27 Malang pastinya akan menjadi bekal kami untuk menjadi guru profesional di masa mendatang. Amin. Ya. Terima kasih Pak Yanto. Sama-sama. Mungkin kita tutup dengan yel-yel SMP 27 Malang. Relik Mandaya, bravo, jaya sukses. Yes. Sama-sama. Relik Mandaya, bravo, jaya sukses. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan untuk PPG melesat.